Shalom. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah ada pengalaman manusia yang lebih bahagia dari waktu pernikahan. Momen di mana terbentang masa depan penuh harapan bahagia. Kebahagiaan berlipat karena kebahagiaan yang seorang ditambahkan oleh kebahagiaan yang lain. Beban akan menjadi semakin ringan karena akan dipikul bersama atau berdua. Pengantin wanita yang cantik melangkah anggun dengan berseri-seri memasuki ruangan upacara, melimpah harapan masa depan yang cerah. Pengantin pria yang tampan dengan gagah dan bangga, penuh keyakinan, melangkah maju untuk meraih tangan pengantin putri yang terulur. Emosi terpadu membubung saat mereka bertukar janji nikah. Pendeta mengucapkan kata-kata penuh wibawa. Apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, melayani, bersatu sampai maut memisahkan engkau? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu terdengar jawaban mantap. Ada yang berkata, ya. Ada yang mengatakan, dengan segenap hati. Orang Inggris berkata, I do. Lalu semua tamu bertepuk tangan. Lalu dilangsungkan dengan resepsi pernikahan, mendoakan pasangan baru itu semoga menjadi keluarga yang harmoni, yang sekinah, yang langgeng. Nah, itu baru satu awal perjalanan yang menjanjikan kebahagiaan dan kebersamaan seumur hidup. Jika pernikahan mewakili puncak tertinggi dari pengalaman emosional manusia, kebalikannya, perceraian harus mewakili lembah terendah, terdalam. Dan itu terlalu sering terjadi. Pasangan memulai dengan yakin bahwa mereka menikah dengan orang yang tepat. Layar bahtera berkeluarga mulai berkembang, melaju mulus dengan mesra dan romantis. Tetapi kemudian, angin semakin kencang, gelora samudra bergejolak dan mengamuk. Badai finansial, benturan karakter dan latar belakang keluarga serta pendidikan, benturan temperamen, dan akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan ternyata menikah dengan orang yang salah. Ekspektasi berubah menjadi frustrasi, suasana horor turun semakin pekat, dan bahtera keluarga pecah berkeping-keping di tengah samudra. Tidak ada perceraian yang mulus dan tidak ada perceraian yang tidak menyakitkan, dan selalu meninggalkan bekas luka yang kadang tidak sembuh. Tadinya dua menjadi satu, sekarang dibelah, bagaikan mencoba untuk memisahkan dua potong karton atau kardus yang sudah direkatkan dengan lem dan sekarang dipaksa untuk dipisahkan. Hidup terasa dirobek-robek dan dibiarkan berserakan begitu saja. Perceraian juga biasa didahului oleh kisah-kisah horor dan kasar yang tidak pernah diimpikan oleh siapapun pada hari pernikahan yang bahagia. Namun, tak satu pun dari kisah-kisah sedih dan horor itu dapat melampaui penderitaan Nabi Hosea yang akan kita renungkan ini. Kita tidak menemukan pernikahan yang lebih menyakitkan atau perceraian yang lebih berantakan dari apa yang dijelaskan dalam kitab Nabi Hosea. Seorang komentator Alkitab yang bernama James Montgomery Boyce mengatakan tentang kitab Hosea ini sebagai kitab yang paling teragung dalam Alkitab, khususnya pasal 3. Dan setelah mempelajari, saya harus mengatakan bahwa ini adalah satu penggambaran paling kuat dari berita Injil yang dapat dibaca dan dipelajari. Ada yang menyebutkan kitab ini sebagai Injil Hosea. Ini adalah perumpamaan tentang kasih dan pengorbanan Kristus yang dihayati melalui kehidupan Hosea. Ini juga memberi kita cermin yang membantu melihat kondisi diri kita sendiri di dalam dosa. Ini adalah potret hati kasih Tuhan kepada kita yang tidak layak dikasihi. Saya akan membacakan Hosea pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku,
Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu perhala, dan tidak efod dan tidak terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Saudara-saudara, jika sudah pergi ke toko perhiasan, saya mengamati ini ketika satu kali saya pergi ke Israel memimpin satu rombongan masuk ke sebuah toko perhiasan yang terkenal sekali. Dan kalau saudara ingin melihat berlian-berlian itu akan ditampilkan di atas kain hitam. Tukang perhiasan melakukan ini karena dia mengerti bahwa keindahan berlian terlihat lebih jelas ketika dilihat dengan latar belakang warna yang gelap. Dengan cara yang seperti itulah kekudusan dan kasih Allah terlihat paling jelas ketika dilihat dengan latar belakang hitam dosa manusia. Untuk melihat kedalaman kasih karunia Allah, pertama-tama kita perlu melihat kebejatan dosa manusia ini. Warna gelap di toko mutiara. Kisah Hosea dan istrinya Gomer merupakan peragaan nyata yang nampak tentang hubungan Allah dengan umatnya, dalam hal ini Israel. Dalam perumpamaan ini Hosea mewakili Tuhan dan Gomer mewakili Israel, atau aplikasinya orang-orang berdosa, kita termasuk di dalamnya. Kehidupan Gomer adalah gambaran yang kuat tentang apa artinya tersesat, terhilang, terpisah. Jadi saat kita merenungkan Injil menurut Hosea ini, kita mulai dengan memeriksa kondisi manusia yang terhilang. Pertama, ada keterpisahan dengan Hosea dan Gomer ini. Ayat 1 berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang dicintai suaminya tetapi berzina, sama seperti Tuhan mengasihi orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan lebih menyukai kue kismis. Pergilah lagi. Gomer dengan keputusan kebebasannya sendiri memilih meninggalkan Hosea untuk mengejar nafsu amoralnya. Hidupnya telah tenggelam begitu rendah sehingga ketika menemukan dia lagi di pasal 3, dia sedang dilelang di pasar budak. Kita tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir dia melihat Hosea atau bersama Hosea. Sampai berada di posisi itu pasti butuh waktu yang cukup. Keterpisahan ini terjadi karena pertama, pilihan di pihak Gomer. Dia memilih untuk berbuat demikian. Yang kedua, kebutuhan di pihak Hosea juga. Gomer mencintai dosanya lebih dari dia mencintai Hosea suaminya. Dan Gomer memilih untuk menjauh dalam hubungan dengan Hosea, menolak cinta dan hidup bersamanya. Dia memilih untuk memberikan dirinya kepada orang lain daripada tetap bersama-sama Hosea dan membuahkan buah pernikahan. Gomer memilih untuk mengejar suami orang lain dan menghasilkan buah dari hubungan terlarang itu. Saudara-saudara, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang terhilang, berada dalam kondisi yang sama. Terhilang atau terpisah. Pertama adalah pilihan untuk hidup terpisah dari Kristus. Yang kedua, menolak kasih Tuhan dan rencana bagi hidup ini. Ketiga, dia menyerahkan jiwa kepada berhala-berhala dunia ini. Tidak ada buah dan hubungan dengan Tuhan. Tidak hanya ada jarak atau terpisah antara Hosea dan Gomer karena pilihan Gomer, tetapi juga karena kebutuhan di pihak Hosea, saya katakan tadi. Kalau toh
Gomer mau kembali tinggal di rumah Hosea, Hosea harus mengusirnya karena amoralitas Gomer. Hosea tidak bisa membiarkannya tetap nyaman dalam kejahatan dan hidup dalam rumah Hosea. Itu tidak mungkin. Ada kebutuhan moral di pihak Hosea yang mengharuskan dia bertindak sesuatu terhadap dosa Gomer itu. Seperti itu jugalah Allah tidak dapat bersekutu dengan orang berdosa yang tidak bertobat. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kudus, dan kekudusannya berarti bahwa Allah tidak dapat memandang dosa tanpa melakukan sesuatu tindakan atau tantangan terhadap dosa. Tuhan harus menanggapi dosa itu. Saudara-saudara, jangan harap untuk tetap bersekutu dengan Tuhan sambil berpegang teguh pada dosa kita dan mengejar nafsu diri kita sendiri. Kata terpisah berarti tanpa Kristus. Kata terpisah berarti tanpa Kristus. Kita berada jauh dari Allah. Dosa kita telah menyingkirkan kita dari hadirat Tuhan. Jika sesuatu tidak dilakukan tentang dosa, ini kita hanya akan terpisah dari Tuhan sekarang ini, tapi juga akan terpisah nanti selama-lamanya. Keterpisahan. Yesaya mengatakan, apakah yang memisahkan engkau dengan aku? Dosa-dosamu. Yang pertama, keterpisahan. Yang kedua, diperbudak. Ayat 2 mengatakan, maka aku membeli dia bagiku dengan membayar 15 shikal dan seterusnya. Maka aku membeli dia bagiku. Aku membeli dia bagiku dengan membayar 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Saudara-saudara, pada zaman Hosea ada 3 cara bagi seseorang menjadi budak. Pertama, melalui invasi militer. Kalau tentara luar datang memenangkan peperangan, maka penduduk setempat yang ditaklukkan itu, mereka semua rakyat itu menjadi budak. Mereka sering menjadikan budak itu dibawa pergi ke negerinya. Yang kedua, melalui status kelahiran. Jika orang tua seseorang adalah budak, anaknya juga akan menjadi budak di tempat yang sama. Yang ketiga, melalui hutang. Kita mungkin memiliki contoh dalam kisah seorang janda yang berhutang, lalu akan melunasi dengan menjual anaknya menjadi budak. Nah, kemungkinan besar inilah cara Gomer muncul di pasar budak. Di awal dengan melacurkan diri, mendapat banyak harta, tapi di ujungnya adalah perbudakan. Saudara pasti harus ingat, iblis tidak pernah kalah dagang. Kadang ia memberi kita banyak hal yang menyenangkan di awal, tapi ujungnya adalah binasa. Ikan kalau dipancing diberikan makanan yang paling enak buat ikan. Tapi begitu dia makan pancing itu, umpan itu, pancing kena, ikan itu tidak bisa lepas. Lihat orang yang mencari pesugihan, menjadikan ini tumbal, kadang-kadang anaknya dijadikan tumbal, dan lain-lain. Kadang-kadang kesehatannya pun mau dijadikan tumbal, asal selama hidup dia akan bisa menikmati kekayaan. Ada orang mencari kesembuhan, dia pikir apa saja caranya asal sembuh. Apalagi masa musim COVID sekarang ini, apa saja dengan cara apapun ditempuh asal sembuh. Bukankah demikian juga dengan orang cari jodoh? Sepertinya dapat tertolong sementara, tapi di tengah jalan akan berubah. Secara rohani, setiap kita adalah budak dosa. Karena ketiga alasan ini. Pertama, ketiga alasan yang tadi saya katakan. Yesus berkata bahwa orang yang melakukan dosa akan menjadi hamba dosa. Budak dosa tidak bebas untuk tidak berbuat dosa. Kita juga budak sejak lahir. Kita dilahirkan dengan sifat dosa. Tidak perlu diajari bagaimana berbuat dosa. Kita bisa berbuat dan makin mahir dalam berbuat dosa. Secara alami, kita hadir dengan hakikat seperti itu. Anak kepiting, tidak usah diajari berjalan ke samping. Dia pasti jalan ke samping. Anak macan, berapapun keturunannya, tetap macan. Ia buas. Waktu dia makan kambing tetangga, dia binatang buas. Waktu dia tidur di hutan, di tempat tersendiri, dia memakan ternak manusia atau kambing, dia tetap binatang buas. Sebab dia keturunannya, hakikat dirinya
adalah binatang buas. Ia keturunan buas. Kita juga menjadi budak karena utang dalam utang kita, berhutang. Ini suatu perbandingan yang dikatakan dalam doa Tuhan Yesus yang berkata, Bapa kami di sorga, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam bahasa Inggris dikatakan bukan kesalahan, tapi hutang kami. Forgive us our debts. Ampunilah hutang dosa kami. Dosa digambarkan sebagai hutang rohani kepada Allah. Inilah hutang yang tidak akan pernah kita bisa bayar. Ini adalah hutang yang membuat kita menjadi budak spiritual selamanya. Hal yang ketiga, situasi berdosa ini bukan hanya terpisah, bukan hanya diperbudak, tapi juga jahat. Ayat 1 berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintalah perempuan yang dicintai suaminya, tetapi berzina. Sama seperti Tuhan mengasihi orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan lebih menyukai kue kismis. Dikatakan kue kismis di sini kue yang dibuat khusus untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa, khususnya Baal. Kejahatan yang kita lihat pada Gomer dicirikan oleh kehidupan yang mementingkan diri sendiri, egois. Pada dasarnya kita semua egois. Allah memanggil kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa dan kekuatan kita. Tapi kita, dan juga dikatakan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Tapi kita berhenti pada mengasihi diri sendiri. Kita hidup untuk kesenangan diri sendiri. Satu-satunya keinginan Gomer, hasrat atau keinginan Gomer adalah memenuhi setiap keinginannya. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi bukan yang paling dia butuhkan. Kita semua memiliki dorongan bawaan untuk mengejar nafsu daging kita. Semua tanpa perkecualian. Karena kita dilahirkan dalam dosa. Kita menginginkan apa yang kita inginkan. Dan kita akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Hidup yang mementingkan diri sendiri, inilah hidup yang jahat. Terhilang, itu berarti terpisah, diperbudak, dan jahat. Dan ada satu lagi, yaitu bahaya. Ayat 2 mengatakan Gomer sedang berada di tempat pelelangan. Dia sedang dilelang sebagai budak. Bayangkan betapa mengerikan posisi Gomer ini. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk memperbaiki situasinya sendiri. Dia tidak bisa membeli dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa memohon pada dirinya sendiri atau melarikan diri. Itu adalah saat yang sangat kritis. Orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri sangat kritis sekali. Maka kalau kita ingat Matius pasal 1 ayat 21, ketika malaikat Tuhan berkata, Ia akan melahirkan seorang anak, seorang putra, hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena ialah yang akan menyelamatkan kaumnya dari dosanya. Perkataan menyelamatkan itu, orang yang mau diselamatkan itu pada posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak berdaya untuk berbuat apa-apa lagi. Saya pernah melihat sebuah cerita pendek, video pendek. Seorang bayi tidak tahu bagaimana kok ditaruh di rel kereta api. Bayi itu nggak bisa berjalan. Dia duduk saja di situ. Dan kereta datang tidak jauh lagi akan tiba di situ. Bayi itu mau apa? Tidak bisa, tidak mengerti juga. Dia terus duduk di situ. Tiba-tiba seekor anjing berlari dan menangkap arah untuk membawanya keluar. Dan seperti itulah bahaya orang yang berada di dalam dosa. Tidak ada jalan keluar. Gomer akan dijual. Pada saat kritis itulah Tuhan memanggil Hosea untuk pergi dan mencintai serta menyelamatkan Gomer dari perbudakan. Gomer benar-benar seperti pada detik terakhir, seperti setumpuk kayu terbakar. Dia seakan-akan terbakar, dilepaskan. Dia selamat. Setiap orang dapat melihat bahwa orang tanpa Kristus berada pada momen kritis dan berbahaya. Tapi puji Tuhan, ada Hosea sorgawi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yesus melangkah keluar dari sorga, masuk ke dalam dunia, berinkarnasi, dengan satu misi untuk membeli kita dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, kita memilih seperti Gomer. Kita tersingkir dari hadirat Tuhan. Jika sesuatu tidak dilakukan tentang dosa kita, kita tidak hanya akan mengalami jarak jauh dari Tuhan sekarang ini, tapi juga akan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan pasti murka atas dosa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Mungkin saudara merasa sekarang aman-aman saja. Berbuat jahat, berbuat ini yang jahat, berbuat itu yang jahat, aman-aman saja. Saya ingin katakan, Alkitab mengatakan Tuhan masih menahan murkanya. Kelak, ketika murka Tuhan itu penuh ditimpakan. Bagaimana bentuknya? Bagaimana situasinya? Bagaimana kualitas murka Allah itu? Lihatlah Yesus. Yesus gemetar melihat cawan murka Allah itu. Sampai dia berkata, Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi kemudian dia berkata, bagaimanapun juga bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ketika dia di atas salib, dia berteriak, Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang menanggung murka Allah yang begitu dahsyat. Dia begitu gemetar. Saudara, jangan menunggu murka Allah seperti itu. Jangan tunggu. Sekarang, berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Tinggalkan dosa yang menipu dirimu. Hanya sementara. Berapa tahun kita hidup? Dan bagaimana kalau tiba-tiba Tuhan potong hidup kita di tengah-tengah, di tempat, di waktu kita tidak mengharapkannya. Corona Tuhan pakai untuk itu. Bagaimana kalau mendadak ketika sudah tidak menduga akan terjadi akhir hidup, dan terjadi di situ? Maka saya ingin berseru demi nama Tuhan Yesus, berbaliklah. Berbaliklah saudara. Berbaliklah. Tuhan menunggumu. Jangan mengeraskan hati. Jangan memenuhi hasrat diri dan kemauan diri yang enak sekarang sementara. Tuhan inginkan kau tetap bersama-sama dengan Dia, di dalam Dia, sampai selama-lamanya. Amin. Oh, baliklah pada Allah, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Tuhan, sudah kami dengar suara-Mu. Kami tidak layak dikasihi seperti Gomer, tidak layak dikasihi oleh Hosea. Tapi kasih manusia sungguh terbatas. Kasih-Mu ya Allah tidak pernah berhenti, terus berlangsung selama-lamanya. Tuhan, kami merendahkan hati sekarang. Engkau lihat di sini ada hati yang mau terbuka bagimu. Ada orang yang mau berbalik, menanggalkan dosa-dosanya. Ada orang yang sudah menyadari dosa itu begitu dahsyat. Menyadari murka Allah itu begitu luar biasa. Sekarang Tuhan, terimalah hati yang berbalik. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.